Jumpa lagi di Pasti Bisa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ivan Basti. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang ada kaitannya dengan video-video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagaimana cara membuat simple login dan juga simple sign up. Nah, video kali ini adalah video lanjutan dari kedua materi tersebut. Yang akan kita bahas adalah terkait level akses. Jadi nanti bagaimana cara membedakan setiap levelnya. Kita masih menggunakan file yang sebelumnya. Perhatikan di sini ada 3 halaman. Ada halaman utama, kemudian ada screen 1 dan halaman sign up. Oke. Yang terakhir kita bahas kemarin, kita baru sampai halaman ini ya, halaman utama. Dan untuk posisi bloknya pun masih sama seperti sebelumnya. Dan sekedar memastikan kembali bahwa fungsi yang terakhir masih berjalan, di sini saya akan uji coba kembali untuk sistem loginnya. Apakah masih berfungsi dengan baik? Ya, kita harus mencoba terlebih dahulu. Kita tes ya dengan user 1 dan passwordnya 111. Oke, di sini jelas ya. Hai 1, Anda sebagai admin, selamat datang. Berarti masih berfungsi dengan baik. Dalam membedakan sebuah level akses sebetulnya banyak jenisnya ya. Dan tentunya metodenya bisa berbeda-beda ya. Apalagi setiap developer mempunyai pertimbangan masing-masing. Dan di sini saya hanya akan memberikan 3 contoh saja ya. 3 contoh atau 3 metode bagaimana cara membedakan antara admin dengan user ataupun yang lainnya. Metode pertama, di sini saya akan menambahkan 4 buah tombol atau button ya. Nah, keempat button ini atau 4 tombol ini saya tempatkan dalam satu screen yang sama. Kali ini ada di dalam halaman utama, seperti yang kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan mengatur perbedaan antara admin dengan user. Nah, di sini kita akan siapkan terlebih dahulu untuk blok logikanya. Pertama-tama siapkan ini. Lalu kita ambil sebuah persamaan, logiknya adalah sama dengan. Nah, ini ada 2 jenis ya. Ada dari yang math atau matematika. Nah, keduanya hampir sama, tetapi peruntukannya ini berbeda. Yang hijau ini lebih general, bisa teks bisa numerik, sedangkan yang biru ini lebih dikhususkan untuk angka atau numerik. Jadi yang sekarang akan kita gunakan adalah yang hijau. Lalu perhatikan di bagian ini. Nah, di sini kita akan mengcopy paste atau menduplikat bagian ini, kita simpan di dalam blok sama dengan ini. Pada blok get start value index 2 ini adalah isinya level akses ya. Lalu kita ambil sebuah teks kosong dan kita tulis dengan persamaannya. Dan di sini kita akan menulis admin. Dan sekarang perhatikan di bagian kanan, di sini ada 4 buah button atau 4 tombol. Dan nanti di sini kita akan mengkondisikan jika level aksesnya admin, maka keempat tombol ini akan muncul atau terlihat. Sedangkan selain admin atau user, maka kita kondisikan berbeda ya. Kita siapkan untuk blok button 1 visible true. Untuk mengambil true bisa kita mengetik langsung ataupun mengambil dari logic true. Kita
Kemudian kita copy dan duplikat menjadi 4, karena tombolnya ada 4, dan semua disetting menjadi true atau terlihat seperti itu ya. Lalu kita akan membuat kondisi yang kedua, yaitu jika level akses sama dengan user. Ya, kita mengambil tambahan else if dari sini. Di sini kita lihat bertambah satu ya, satu slot. Kemudian kita duplikat dan simpan di sini. Lalu untuk teksnya kita ubah menjadi user. Ya, seperti itu. Lalu untuk mengisi then-nya, kita mengcopy button yang ini. Kita buat sama ya, ada 4 button, kita duplikat saja. Oke, seperti ini. Dan di sini kita setting ya. Yang pertama button 1, kemudian berikutnya button 2, 3 dan 4. Jangan lupa ya, yang bawah pun sama. Kita ubah menjadi button 2, 3, 4. Oke, seperti ini. Nah, kita kondisikan berbeda. Jika user ya, untuk button 3 dan 4 kita sembunyikan. Maka kita set di sini false atau tersembunyi. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan kondisi yang baru. Di sini kita tambahkan kembali else if-nya. Kemudian kita bisa copy paste seperti tadi. Ya, kita simpan di sini dan kita ubah teksnya menjadi kasir. Oke, lalu untuk button-buttonnya kita juga sama, tinggal duplikat saja dan kita buat menjadi 4 button seperti ini. Oke, lalu kita set sama ya, button 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini karena kondisinya kasir ini juga berbeda, kita akan coba set untuk button 3, 4, button 2, 3 dan 4 kita buat tersembunyi atau false ya. Oke, jadi kondisinya sudah berbeda ya. Untuk admin tampil 4 tombol, sedangkan untuk user akan tampil 2 tombol, dan untuk kasir ini akan muncul hanya 1 tombol saja. Ini perbedaannya. Lalu kita masukkan blok ini ke dalam screen initialize seperti ini. Baiklah, sekarang kita akan coba uji coba atau tes fungsinya. Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Kita tes sekarang. Yang pertama kita coba dengan usernya 1 ini sebagai admin ya. Dan di sini berarti harusnya 4 tombol itu muncul. Kita lihat. Oke ya. Hai 1, Anda sebagai admin, dan di sini ada 4 tombol ya tampil. Nah, sekarang kita login dengan menggunakan level access user. Ya, kita ulangi lagi ke screen awal. Lalu kita akan login menggunakan yang level access user yang ini. Username-nya 2. Kita juga coba yang ini. Oke. Dan ini harusnya yang tampil hanya 2 tombol. Oke, sesuai ya. Hai 2, Anda sebagai user, selamat datang. Di sini hanya menampilkan 2 tombol saja. Oke, dan yang terakhir kita uji coba yang level akses kasir. Kita kembali ke screen awal, kemudian kita gunakan username 3 ini sebagai kasir ya. Kita coba juga, perhatikan.
Dan ini harusnya tampil hanya satu tombol. Oke, di sini sudah ya. Hai 3 Anda sebagai kasir, dan di sini hanya satu tombol. Artinya 3 perbedaan ini sudah bisa dijalankan. Oke ya. Jadi kurang lebih untuk metode pertama seperti ini bloknya. Mungkin jika nanti Anda ingin merubahnya, selain tombol juga ini bisa ya dikembangkan masing-masing ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian saya sedikit menjelaskan bahwa di blok ini yang get start value, di sini ada indeks 1 dan indeks 2. Itu adalah data yang dibawa dari halaman login ya. Ketika kita login, membawa data nama dan level akses adanya di get start value. Kemudian dibuatlah persamaan di sini ketika get start value index 2 mengatakan admin atau user ataupun kasir, maka di sini akan dijalankan sesuai dengan masing-masing perintahnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika ada pertanyaan, bagaimana kalau membedakannya hanya cukup 2 saja? Misalnya admin dan selain admin. Nah, di sini hampir sama. Saya coba akan contohkan juga. Kita akan buat mirip, tetapi sedikit ada perbedaan di sini. Coba diperhatikan. Nah, di sini kita lihat untuk kondisi level akses admin, maka di sini tombol 4-4-nya muncul. Di sini kita pilih yang tadi sebelumnya kita pilih else if, tapi sekarang kita akan pilih else yang ini. Berarti artinya ada 2 pilihan. Jika admin maka muncul 4 tombol. Tetapi selain admin, entah itu user, entah itu kasir atau apapun, yang jelas bukan admin, maka kondisinya akan membaca ke bagian blok yang ada di else. Cukup ada gambaran ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bloknya cukup dibedakan 2 saja, admin dan bukan admin. Jadi bloknya kurang lebih seperti yang kita lihat di sini. Nah, di sini kita kondisikan selain admin hanya tampil 2 tombol saja. Seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini juga bisa kita coba pasangkan di screen initialize. Oke, kita buang dulu yang ini supaya tidak menghalangi. Kita delete ya. Oke. Dan saatnya kita uji coba.
Oke, baiklah. Berarti sudah berjalan juga ya untuk blok yang seperti ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke metode yang kedua. Oke. Dimana metode kedua ini kita akan menggunakan screen yang berbeda. Jadi halaman utama ini adalah sebagai screen utama atau pilihan. Jadi nanti ketika level aksesnya admin, maka secara otomatis akan masuk ke halaman admin. Begitupun ketika level akses user, itu akan menuju halaman user. Seperti itu ya gambarannya. Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu dua screen yang baru. Yang pertama adalah screen khusus admin, dan satu lagi nanti kita buat satu untuk user. Jika lebih dari itu kita bisa buatkan yang lainnya. Oke. Jadi di sini akan bertambah jumlah screennya. Kita tandai dengan teks ya, bahwa ini menandakan halaman admin. Begitupun nanti yang user kita tandai sebagai halaman user untuk membedakan arah tujuan screennya. Seperti itu. Oke, saya siapkan dulu ya untuk halaman-halamannya. Baiklah, untuk halaman sudah kita siapkan ya, dua-duanya, halaman admin dan halaman user. Nah, kita menuju ke bagian blog. Perhatikan di sini. Oke, di sini ada dua slot ya. Di sini ketika atau jika level akses admin, maka ya kita disable dulu yang bagian atas ya. Tujuannya sih supaya tidak terlalu banyak perintah dulu. Nah ini ya, kita ambil blok dari kontrol. Ini kita ambil, kita gulir di bagian ini, open another screen ya, kita tarik. Oh sebentar, ini kenapa? Coba saya ambil dengan cara lain sebentar. Saya coba lagi, kita scroll dan oke. Ya, ini artinya jika level aksesnya admin, maka yang dibuka adalah halaman admin tentunya. Kemudian sebaliknya, ketika level aksesnya bukan admin, selain admin, maka masuk ke halaman user. Betul, seperti itu. Oke, di sini kita bisa coba kembali. Oke, di sini sudah siap ya halamannya ya. Yuk, kita uji coba. Kita gunakan yang admin terlebih dahulu, yang username-nya 1. Kita coba. Oke, di sini langsung otomatis ya
masuk ke halaman admin. Ya, seperti kita lihat di sini. Kita coba lagi ya, kembali ke login dan kita coba input untuk level aksesnya yang user. Ya, username-nya 2 ya. Ini sebagai user nih. Kita input ya 2. Oke, kita lihat seperti apa dan lihat halaman user atau kasir. Oke ya, jadi bloknya sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Di sini masing-masing sesuai dengan level aksesnya. Oke, kita coba yang terakhir nih untuk yang kasir. Berarti ini juga kategorinya masuk ke yang halaman user ya, bukan admin. Kita coba. Oke, betul ya, ke halaman user atau kasir. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Dan sekarang adalah metode yang terakhir, metode ketiga yang akan saya contohkan. Di sini hampir sama ya. Kita mengaktifkan kembali yang blok yang atas tadi ya, yang kita disable. Karena di sini akan kita set setelah login akan masuk ke halaman utama, dan di halaman utama di situ ada satu tombol ya. Dan ketika tombol tersebut ditekan yang ini, ketika level aksesnya admin, maka maka akan menuju ke halaman admin. Begitupun ketika level aksesnya user, maka akan masuk ke halaman user. Jadi di sini perintahnya based on button atau based on tombol. Ya, beda ya. Kalau sebelumnya otomatis ketika setelah login otomatis menuju halaman masing-masing ya, setiap level aksesnya. Untuk yang sekarang adalah masuk ke halaman utama terlebih dahulu, dan di sana ada satu tombol, dan tombol itulah yang menentukan tujuan screennya kemana, dan itu sesuai dengan level akses masing-masing. Ya, cukup jelas ya gambarannya. Oke, perhatikan di sini sudah ada satu tombol yang saya beri nama tombol ke halaman database. Karena blok ini akan dijalankan oleh tombol, maka saya akan mengambil blok yang ini, when button 1 klik. Ya, seperti ini. Oke, baiklah. Ini juga sudah berjalan ya. Jadi ini ketika ditekan tombol ini, maka sesuai dengan akses levelnya, sesuai dengan level aksesnya akan menuju halaman masing-masing. Ya, itu metode yang ketiga. Sebagai tambahan ya, mungkin ini ya. Bisa juga metode ini kita tambahkan sebuah notifikasi di bagian else-nya. Jadi di sini kita berikan satu notifikasi. Kita ambil komponen notifier. Nah, oke, ada di atas, tapi kita juga bisa mengetik langsung di sini
notifier. Kita drag, kita ambil. Kemudian kalau kita mau ngambil juga di sini manual bisa, tinggal ditarik. Oke. Dan di sini kita panggil block notifier. Bebas ya, mau yang show alert juga bisa, yang ini ataupun yang lainnya. Untuk teksnya kita bisa ambil di sini dan tulis pesannya. Misal hanya admin yang diizinkan membuka tombol ini, atau misalnya yang lainnya. Maaf, Anda tidak memiliki akses. Jadi itu terserah ya, bisa diatur-atur ya. Yang saya ambil ini contohnya, maaf hanya admin yang diizinkan. Oke, jadi selain admin nanti akan muncul notifikasi ini. Tetapi jika level aksesnya admin, maka akan masuk ke halaman admin. Kita coba ya. Di sini sebagai user. Nah, lihat muncul. Ya, notifikasinya muncul di bawah. Maaf, hanya admin yang diizinkan. Seperti itu kurang lebihnya. Terserah ya, nanti divariasikan, disesuaikan dengan keinginan sendiri. Di sini saya coba login menggunakan level akses admin. Nah, jika admin ini berarti seharusnya masuk ke halaman admin. Oke, ya seperti itu. Berarti sudah sesuai ya semuanya. Jadi untuk notifikasi itu adalah informasi tambahan ya. Ya mungkin juga nanti bisa disesuaikan lah. Ya. Nah, di sini juga untuk notifikasi banyak sekali pilihannya ya. Misal nih ada lagi, saya ambil notifikasinya, ini berupa informasi ya, muncul di tengah-tengah screen. Kita pilih yang ini, show message dialog ya, kita coba set. Oke, setelah kita siapkan untuk notifikasinya, kita coba lagi. Karena di sini admin, maka ketika kita klik ya akan masuk ke halaman admin. Nah, kita harus coba dengan level akses user. Kita klik ya, karena di sini user. Karena user di sini, maka ketika diklik maka muncul notifikasi seperti ini. Ya, oke, cukup jelas ya penjelasan dari saya. Baiklah, untuk materi kali ini saya sudah memberikan 3 contoh ya tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Mungkin saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Buzz Dibiza Channel.